Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Ittakhadahu Allahu khalilan kama ittakhadha Allahu jalla fi 'ulahu Ibrahim khalila. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ja'alani Allah wa iyyakum tahta qawlihi subhanahu jalla wa 'ala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat yang paling berharga, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan kepada seluruh para pengikutnya ila qiyamis saah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita di kesempatan yang mulia ini, peganglah agamamu. Peganglah agamamu kemanapun kamu pergi. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab itu sekuat-kuatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kata Allah, sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan satu amanah kepadamu wahai Muhammad, qawlan thaqila, yaitu suatu perkataan yang sangat berat. Suatu perkataan yang sangat berat artinya adalah kalimat perkataan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang mengaku muslim, sebagai orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, yang mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, sebagai teladan, dan kita sebagai seorang hamba Allah yang mengakui Al-Quran sebagai pedoman. Dan kita semuanya selaku hamba Allah harus mengakui, harus menyadari bahwa yang menjadi ukuran rendah atau mulianya seorang hamba di mata Allah adalah agamanya. Yang menjadi standar dan ukuran
timbangan yang menjadikan timbangan seorang hamba rendah atau mulianya seorang hamba di mata Allah adalah agamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat pernah menjelaskan bagaimana Allah mengistimewakan makhluk yang bernama manusia. Kita semua manusia, makhluk yang diistimewakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah di atas semua kebanyakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami muliakan Bani Adam manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia, kami telah menjadikan manusia fi ahsani taqwim, yaitu dengan penciptaan yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik di muka bumi. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. Namun ma'asyiral muslimin ibadallah, sebagaimana Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi, akan tetapi Allah menjelaskan di dalam ayat lain, ma'asyiral muslimin ibadallah, ada sebuah ayat yang mana Allah juga mengingatkan, bukan berarti ketika Allah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan kemudian mereka akan menjadi mulia selama-lamanya. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, di dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, ma'asyiral muslimin ibadallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Sesungguhnya Allah akan mengangkat dan memuliakan orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang layak untuk dimuliakan di dunia dan di akhirat. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yang mulia, namun ini hanya sebatas penciptaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah sebatas di dunia. Akan tetapi ma'asyiral muslimin ibadallah, yang menjadi timbangan rendah atau mulianya seorang hamba di mata Allah adalah yaitu iman, adalah agamanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat dan memuliakan orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Namun ketika hamba-hambanya mau beriman, mereka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah nasihat, sebuah pesan dari seorang ulama besar, dari salah seorang ulama salaf, yaitu ulama tabi'in. Beliau adalah Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan al-Basri pernah menyampaikan suatu pesan yang patut kita ambil, yang patut kita pegang dan patut kita ingat, bahkan wajib untuk kita amalkan. Apa kata beliau? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ra'su malil muslim dinuh. Ra'su malil muslim dinuh, la yukhallifuhu fir rihal wa la ya'taminu alaihi rijal. Ra'su malil muslim dinuh, yang paling mahal, yang paling berharga di dalam diri kehidupan seorang muslim adalah agamanya. La yukhallifuhu fir rihal, seorang muslim tidak patut dia tinggalkan agamanya kemanapun dia pergi. Wala ya'taminu alaihi rijal, seorang muslim tidak patut dia serahkan agamanya kepada siapapun. Ra'su malil muslim din,
yang paling mahal bagi seorang muslim adalah agamanya. Tidak patut dia tinggalkan kalau dia pergi. Seorang muslim harus selalu membawa agamanya, harus berpegang teguh kepada agamanya kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada. Wala ya'taminu alaihi rijal, dan dia tidak pernah serahkan agamanya kepada siapapun, tidak pernah dia serahkan agamanya kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ra'su malil mu'min, ra'su malil muslim din. Yang paling berarti di dalam hidup seorang hamba adalah agamanya. Tidak ada yang lebih mahal daripada agama, ma'asyiral muslimin ibadallah. Banyak orang-orang yang mengaku muslim yang mereka hanya kelihatan berpegang teguh dengan agamanya ketika berada di dalam masjid. Akan tetapi setiap keluar dari masjid tinggal agamanya di masjid. Seorang muslim tidak layak dia tinggalkan agamanya di masjid. Seorang muslim tidak layak dia tinggalkan agamanya di rumah. Ketika dia pergi, dia tinggalkan agamanya. Seorang muslim tidak layak dia hanya berpegang teguh kepada agama di bulan Ramadan, ketika hari Jumat. Akan tetapi ma'asyiral muslimin ibadallah, la yukhallifuhu fi rihal. Seorang muslim harus dia pegang teguh agamanya kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Sebagaimana kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga pernah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat, jangan sampai kalian mati kecuali kalian benar-benar dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin ibadallah, kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita diwafatkan oleh Allah ketika kita berada di luar masjid. Bisa jadi kita diwafatkan oleh Allah ketika kita berada di tempat yang jauh, ketika kita sedang bersafar. Bisa jadi kita diwafatkan oleh Allah ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah patut kita pegang. Sebagaimana kata beliau, bahwa yang paling mahal adalah agamanya. Tidak ada lagi yang lebih mahal. Tidak patut seorang muslim sibuk memikirkan sehingga mengabaikan agamanya. Seorang muslim harus selalu dia pegang teguh agamanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala ya'taminu alaihi rijal. Jangan sampai seorang muslim mengandalkan agama orang lain. Jangan sampai seorang muslim menyerahkan agamanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, kemudian jagalah keluarga kalian. Allah menjelaskan dan mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu baru keluargamu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jaga dirimu sebelum kamu menjaga agama orang lain. Jangan sampai seorang mukmin hanya sibuk memperhatikan agama anaknya. Jangan sampai seorang ayah hanya sibuk memperhatikan agama istrinya. Seorang suami hanya sibuk menjaga agama istrinya. Seorang ayah hanya sibuk menjaga agamanya. Seorang anak hanya bangga dengan agama ayahnya. Seorang muslim hanya bangga dengan agama ustadznya. Maka tidak layak seorang muslim hanya sibuk berbangga dengan agama yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhirat Allah juga mengingatkan, wala yas'alu hamimun hamimah. Ingatlah kata Allah, di hari kiamat nanti tidak ada suatu orang pun
kawan dekat, seorang karib kerabat pun yang diminta bantuan kepada yang lain. Semuanya hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Di hari akhirat nanti, kata Allah, mereka satu sama lain saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Orang-orang yang rusak agamanya, mereka berharap, mereka berandai, kalau seandainya anakku, kalau seandainya istriku, kalau seandainya karib kerabatku, semuanya bisa menjadi tebusan, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk menyelamatkan dirinya. Di akhirat, ma'asyarul muslimin ibadallah, setiap kita butuh, setiap kita, setiap hamba pasti hanya sibuk menyelamatkan dirinya. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, sebelum kiamat ditegakkan oleh Allah, sebelum kita diwafatkan oleh Allah, hendaknya seorang muslim harus selalu menjaga mutu dan kualitas agamanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu beri peringatan kepada karib kerabatmu wahai Muhammad. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan semua kaum Quraisy. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar Quraisy, wahai bangsa Quraisy, ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian. Inni la ughni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hari kiamat nanti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan diri kalian di hari kiamat nanti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyata ammat Rasulillah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian di akhirat nanti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas ibni Abdul Muttalib, wahai Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hari akhirat nanti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtaru, selamatkan dirimu, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku ayahmu wahai Fatimah tidak bisa menyelamatkanmu di akhirat nanti. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, sekelas Nabi kita yang mulia, manusia yang paling mulia, yang paling maksum,
mengakui dan menyatakan dengan seterang-terangnya, inni la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu menyelamatkan kalian di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menceritakan tentang orang-orang yang dipisahkan dari keluarganya. Di antaranya Nabi kita Ibrahim. Allah menceritakan, Allah memisahkan Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Allah juga menceritakan bahwa Nabi Muhammad dengan keluarganya. Allah juga menceritakan Nabi Nuh dipisahkan oleh Allah dari keluarganya. Nabi Lut dipisahkan dari istrinya. Artinya ma'asyiral muslimina ibadallah, hubungan karib kerabat tidak bisa menjamin seorang hamba akan diselamatkan oleh Allah kecuali dirinya. Kalau kita ingin menjadi hamba yang mulia, menjadi hamba yang selamat di akhirat, kata Nabi SAW, ishtaru anfusakum, ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, wala ya'taminu alaihi rijal, tidak layak seorang muslim mengandalkan agama ayahnya, agama ustadznya, agama istrinya. Tidak layak seorang muslim hanya bangga dengan istrinya yang solehah. Seorang istri tidak layak hanya bangga dengan suaminya yang soleh. Seorang anak tidak layak untuk berbangga bahwa ayahnya seorang dai. Namun ma'asyiral muslimina ibadallah, seorang muslim berhak untuk menjadi hamba yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya semua kita menyadari ma'asyiral muslimina ibadallah, setiap kita di hari akhirat nanti pasti kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup menerima siksa dan adab dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.